Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas beberapa berita terbaru di kripto, maupun nanti kita akan membahas analisa teknikal untuk Bitcoin dalam beberapa untuk hari ini dan mungkin dalam beberapa minggu ke depan juga. Khususnya secara khusus di video kali ini akan kita bahas adalah level-level penting untuk teman-teman yang memang melihat Bitcoin ini mungkin ada potensi untuk mengalami penurunan, dan ini adalah level-level yang bisa dikatakan mungkin bottom untuk kripto atau support untuk Bitcoin ya. Ini jadi untuk lebih teman-teman yang long term investing, kita melihat kira-kira Bitcoin bisa turun sampai berapa sih gitu ya. Nah, di video kali ini nanti kita akan bahas hal tersebut. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan bahas dulu untuk update market crypto. Untuk saat ini sebenarnya dalam 1 jam terakhir ada sedikit kenaikan ya. Namun kalau kita untuk hari ini memang penurunannya cukup dalam 1,8%. Ini yang kita bahas kemarin, di mana keadaan Bitcoin ini masih tidak menentu gitu ya. Mungkin bisa ada kenaikan, tapi secara price action sendiri sudah mengalami pelemahan gitu ya. Dan dari sini kita lihat Bitcoin mengalami pelemahan. Bitcoin di level 19.100 ya, 19.098, turun sekitar 0,86%. Ethereum di bawah level 1.300 juga, 1.290. Kalau kita lihat altcoin banyak yang terdampak ya. Kita dari sini 9%. AXS ya, ini ada token unlock. Jadi token AXS ada yang dibuka unlock gitu ya. Dan ini mengalami penurunan 9%. INS mengalami koreksi juga 6%. Uniswap, jadi banyak rata-rata mungkin 4-6% ya. Apakah ada kemungkinan penurunan lebih dalam? Nah, ini yang harus hati-hati gitu ya. Kita akan bahas potensinya nanti. Tapi kalau kita untuk yang kenaikan, beberapa naik ini seperti Clayton, LDO, tapi nggak terlalu signifikan juga. Kalau kita dari sini hanya beberapa token aja gitu ya. Jadi kira-kira itu. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed di level 23, jadi masih juga fearful. Dan kita akan bahas beberapa berita terbaru ya, karena ada beberapa berita. Yang pertama adalah Federal Reserve ya. Kita sudah lama tidak membahas FOMC meeting, tapi saya mau ingatkan FOMC meeting ini tidak lama lagi akan datang, yaitu adalah 1-2 November. Jadi kita akan bisa expect mungkin dalam minggu ke depan, minggu depan secara khusus mungkin market akan lebih volatile gitu ya. Mungkin akan lebih banyak pergerakan dibandingkan dengan minggu ini, karena minggu ini relatif lebih sideways ya. Dan di sini ada dari Watcher Guru, Fed set to raise interest rate by 75 BPS atau 0,75% ya. Sebenarnya kalau 0,75% ini dikatakan positif tidak juga gitu ya. Namun banyak yang berekspektasi juga mungkin bisa 100 BPS gitu. Jadi kalau kita bandingkan 75 dengan 100, ya lebih baik 75 gitu ya. Karena tidak terlalu agresif ya. Mungkin nanti kita akan bahas kalau teman-teman yang masih belum familiar dengan apa sih hubungan suku bunga dengan kripto juga. Kita nanti akan bahas menjelang mendekati FOMC meeting juga gitu ya. Tapi kira-kira ini 75 BPS. Berikutnya kita juga ada berita XRP. Ini sebenarnya bukan berita tapi cuplikan aja gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini iklan Ripple ya, Ripple. Tapi lihat tulisannya crypto means business. Kalau teman-teman tahu, Ripple ini udah lama nggak terlalu mengalami kenaikan ya dalam beberapa bulan terakhir. Namun kita bisa lihat, kalau kita lihat XRP ya, XRP ini dalam 30 hari terakhir naik 12%. Kalau teman-teman lihat dalam beberapa minggu terakhir, kenaikannya juga cukup signifikan. XRP USDT misalnya ya, kita lihat dari sini weekly chartnya. Nah, ini bisa kelihatan ya, XRP dalam beberapa minggu terakhir ini naiknya signifikan sekali, 76% gitu ya. Ini hubungan antara sidang dia dengan SEC yang mungkin bentar lagi mau selesai gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada kenaikan, namun sekarang lagi mengalami koreksi, dan koreksi ini normal karena naiknya sudah signifikan, turunnya pun juga cukup besar juga, seperti itu ya. Tapi ini suatu hal yang bisa dilihat untuk XRP ya, dimana dia sudah mulai marketing. Kita lihat deh, crypto means business, Ripple. Jadi mungkin ini adalah pertanda potensi dia menang, tapi belum ada official statementnya juga, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi ada apa lagi. Oke, ini berita dari Polkadot ya, di mana Polkadot co-founder Gavin Wood drop CEO role ya. Cukup besar Polkadot ini, secara ini salah satu kripto favorit juga. Polkadot nomor 12, Gavin Wood turun dari CEO. Kita nggak tahu alasannya apa, belum ada official statement karena ini baru saja gitu terjadi gitu ya. Bagaimana dari harga Polkadot sendiri? Harga Polkadot kita lihat dalam 60 jam terakhir atau 1 jam terakhir,
relatif sideways sebenarnya, nggak ada terlalu pergerakan juga. Di sini turun, tapi ini dikarenakan Bitcoin turun ya, bukan karena foundernya keluar seperti itu. Jadi mungkin nggak terlalu berdampak ya untuk Gavin Wood turun dari posisi CEO seperti itu. Kita lihat juga untuk government, pemerintahan, ini berita cukup bagus di mana UK government atau pemerintahan Inggris ini seeks to include crypto as a regulated activity. Jadi bakal ada regulasinya. Dari sini kita bisa lihat ya, the financial instrument, financial products and financial investment, ya, instrumen finansial, produk finansial, investasi finansial gitu ya, may include crypto asset atau aset-aset kripto. Jadi sudah masuk ke dalam, mereka punya regulasi lah di amendment bill-nya gitu. Lalu yang menariknya juga ini kemarin di mana Interpol, teman-teman harusnya tahu Interpol polisi ya, ya polisi gitu ya, organisasi polisi dunia mungkin. Kita lihat dari sini dia masuk ke dalam metaverse. Apakah ini pertanda metaverse bisa naik lagi, token-token metaverse? Saya rasa belum ya, tapi kalau kita lihat dari sini ini menarik, positive news. Kita bisa lihat dulu di sini resolusinya tidak terlalu bagus ya. Oh, ini menggunakan metaverse di sini Interpol. Ya, tapi kira-kira seperti itu, dimana cukup menarik, dimana metaverse mungkin bisa hype lagi. Tapi ini official statementnya, Interpol launch first global police metaverse pertama kali gitu ya. Di sini di India gitu, di 90 di 98 Interpol General Assembly in New Delhi gitu, pertemuan ke-90 ya. Sekarang kita masuk aja untuk analisanya, banyak yang akan kita bahas. Pertama kita bahas Bitcoin, gak terlalu membahas secara time frame kecil ya. Kita lihat dari sini, oke, di sini Bitcoin mengalami kenaikan 19.200 ya. Kalau teman-teman lihat di sini dalam beberapa jam ya, pada saat ini lebih ke arah sideways, namun sempat testing ke area level 18.6 dan sekarang ini lagi ada fluktuatif naik ke atas gitu ya. Apakah sekarang dia breakout dan waktunya teman-teman beli? Cukup berbahaya gitu untuk saat ini sebenarnya ya. Nanti saya jelaskan kenapa jangan beli sekarang, apalagi kalau teman-teman short term trading, karena untuk saat ini market benar-benar tidak terlalu bagus juga sebenarnya ya. Mendingan tunggu clear direction atau direksi yang cukup clear. Dan kita lagi ya, dia breakout sekarang sedikit mengalami penurunan, baru mengambil keputusan seperti itu ya. Secara time frame 4 jam kita lihat ya, di sini dia sempat turun ke bawah, baru mengalami kenaikan. Kita sempat membahas bahwa level 18.7 ya, sebenarnya ini 18.7 ini menjadi level yang cukup kuat untuk Bitcoin, untuk menahan Bitcoin gitu ya. Tetap kita melihat level di sini ya, untuk candle 4 jam ya, saya rasa di level 18.7 juga di area ini. Kalau misalnya ada closing di kisaran level ini cukup berbahaya untuk Bitcoin gitu ya. Jadi lebih berbahaya. Namun kita bisa lihat dari sini, pada saat dia turun ke bawah, di sini ada push yang cukup kuat juga gitu. Kalau teman-teman lihat di time frame 15 menit, ini kelihatan ya, dia turun ke bawah. Gak lama kemudian, dalam beberapa jam kemudian, ini langsung bisa kembali lagi, mulai naik kembali gitu ya. Di sini langsung naik 1% dan ini sekarang naik sampai 19.179 gitu. Tapi ini yang saya takutkan adalah di sini dia mulai naik gitu ya. Mungkin sedikit fake breakout, tapi ternyata ini untuk trap orang-orang yang short di bawah sini istilahnya gitu ya, lalu dibanting lagi ke bawah seperti itu. Jadi belum terlalu kuat juga, karena saya melihat di time frame 1 harinya ya. Kalau teman-teman lihat dari sini, kita lihat di sini, nah ya, di time frame 1 harinya di sini kita bisa lihat di sini dia sudah mengalami breakdown dari trenan yang kita bahas gitu ya, sudah mengalami breakdown di sini. Walaupun dia kembali naik lagi, tapi saya lebih menunggu mungkin daily close bagaimana, apakah kuat atau tidak, karena ini salah satu tanda pelemahan juga, apalagi dia sudah testing ke level 18.600-an gitu. Jadi potensi dia untuk turun lagi itu ada gitu kalau menurut saya. Dan kalau dia mengalami kenaikan pun, apakah kenaikannya bisa reversal ataupun testing ke area level 20.000, untuk saat ini agak sedikit susah gitu. Mungkin maksimal masih sama dengan prediksi kita sebelumnya, ke area kisaran level 19.500, atau bahkan karena dia sudah breakdown, saya rasa dia untuk testing ke level 19.300 atau 19.400 ini sudah cukup bagus untuk Bitcoin sendiri gitu ya. Jadi kita melihat
tendensi pelemahan dari Bitcoin, dan ya itu yang kita bisa analisa. Nah, secara long term time frame yang tadi kita bahas, kira-kira kalau Bitcoin turun itu ke level berapa sih ya? Di sini kita perhatikan, ini untuk teman-teman yang nggak terlalu memantau market setiap hari gitu ya, dan tunggu aja Bitcoin benar-benar turun, karena saya rasa ini mungkin dalam beberapa minggu ke depan penurunan besar ini bisa terjadi. Dan ingat, pada saat market mengalami penurunan atau penurunan dahsyat, sebenarnya itu buying opportunity, kesempatan untuk teman-teman beli gitu ya. Tapi kalau benar-benar ada planningnya juga gitu ya, kita nggak bilang aggressively gitu, kita tetap harus ada strateginya. Namun secara weekly time frame yang saya bisa lihat dari sini, Bitcoin ini masih di area resistance-nya, area supportnya gitu. Ketika dia mengalami penurunan, kalau kita lihat dari weekly time frame ada dua level yang saya lihat ya. Di sini sudah saya lihat dari sini. Yang pertama ini di level tersebut 13.814 ribuan ya, kisaran level tersebut. Dan kalau misalnya worst case scenario, saya rasa ini mungkin di kisaran level 11 ribuan ya, 11.400-an. Nah, di dua level tersebut. Kenapa alasannya? Alasannya karena kita lihat dari price action sendiri, di sini menjadi level support cukup kuat, resistance cukup kuat gitu ya. Di sini ada candle wick candle-nya di sini untuk Bitcoin. Dan berikutnya di level 11.500 pun juga sama. Di sini ada resistance, lalu ada resistance kembali gitu. Jadi ini adalah dua level yang teman-teman bisa ingatkan dan mungkin bisa taruh bid order kalau memang dia mengalami penurunan di bawah sini. Dan penurunannya pun cukup besar sebenarnya ya. Kalau ini terjadi, kita bisa lihat dari sini, dari harga sekarang penurunan bisa sampai 28% ataupun 40% dari harga sekarang gitu. Dan kalau kita lihat dari harga all time high-nya, ini turun sekitar 79% ataupun 83% gitu. Jadi ini untuk Bitcoin, dan saya rasa kalau misalnya Bitcoin turun ke area ini mungkin bisa dikatakan level bottom untuk Bitcoin. Final shakeout, penurunan terakhir, baru mengalami kenaikan gitu ya. Mungkin kenaikan perlahan atau kenaikannya mulai bisa testing ke area level di atas sini, atau mungkin break downtrend channelnya di sini gitu. Karena kita sudah dari bulan November mengalami downtrend gitu ya. Jadi ada dua level yang cukup penting untuk diperhatikan, apalagi untuk teman-teman yang memang fokusnya lebih ke arah investing gitu ya, dan percaya atau mau diversifikasi ke dalam kripto. Ini untuk level Bitcoin ya. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market kripto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.